Oke, nah sekarang waktunya untuk kita coba diskusi saja, diskusi panel. Boleh? Kita naik ke atas saja, Pak. Kesian Pak Paulus kalau berdiri apa namanya? Jangan sampai pingsan. Pelan. Bisa, Pak? Oh. Nggak bisa. Ya, maklum lah ya. Pak Paulus di tengah-tengah, Pak. Iya. Tuh, silakan. Kok moderator tengah? Ya sudah, bolehlah. Nah, sekarang jadi waktunya kalau ingin ditanyakan tadi mengenai teknologi AI, IoT itu dari Omiben terkait dengan apa teknologi ke depan, aplikasinya terhadap printing seperti apa, ya. Kalau ada yang mau ditanyain, kalau terkait bisnisnya boleh dilempar ke Pak Paulus nih. Kira-kira dari kalian punya desain, punya cetak tadi, boleh coba cetak nggak? Dan dari segi bisnisnya seperti apa kalau ingin diajarkan? Ya, ada yang mau tanya? Ayo angkat tangan. Udah mau angkat kenapa nggak jadi? Dari situ ya, ada lagi? Sebelah sini? Bapak mau nanya? Waduh Pak, adik senior mau nanya Pak. Siap-siap nih pertanyaannya berat bentar nih. Oke, dari satu dulu. Adik yang di sana tadi, adik mau nanya apa? Jadi nggak? Jadi, ayo. Jangan sampai lupa pertanyaannya ya. Ada, tuh silakan tanyakan. Ditujukan kepada siapa? Disampaikan ya. Ini tentang materinya Om Ben. Ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teknologi digital dalam industri tekstil dan garmen? Oke. Terima kasih. Udah itu aja. Jawab. Udah. Sedikit tapi dia global. Ya udah simpan dulu ya Pak. Simpan dulu. Pertanyaannya tinggal saya coba tanya dulu ke Bapak yang satu ini yang tadi ingin menanyakan karena kelihatannya ini berat banget pertanyaan. Habis wajahnya serius sekali nih. Boleh perkenalkan dirinya siapa Pak dan ditujukan ke siapa? Masih muda itu Bapak. Oh iya. Baik, nama saya Hardi Nusantara. Saya kebetulan istri saya itu ngajar tentang desain tekstil atau kreatif tekstil. Saya jadi tertarik. Nah, saya mau tanya aplikasi software apa yang bisa dikaitkan dengan mesin-mesin ini saat ini? Berhubungan dengan desain Pak? Ya, Desain pakaian kan? di pakaian ya terserah mau pakaian mau apa yang dipakai. Iya, mesin-mesin yang dipamerkan sekarang ini itu aja. Baik, terima kasih. Dua ini dulu ya, yang lain kalau mau nanya boleh ya, disimpan dulu. Nah, sekarang tadi pertanyaan tuh yang pertama terkait dengan digital printing. Tolong dijelaskan dengan bahasa yang sederhana ini Pak, jangan tinggi-tinggi banget. Ya, silakan. Oke, tadi pertanyaannya adik siapa saya lupa. Apa namanya Pak tadi? Listia, apa? Sama, gue juga lupa. Sabrina. Oh, namanya Sabrina. Istrinya Deddy Corbuzier. Oh, bukan. Oh. Udah, silakan lanjut. Ya, Mbak Sabrina, teknologi itu dalam digital itu sifatnya adalah prosesnya mempermudah. Jadi tidak ada teknologi yang ibaratnya ini menggantikan segala macam replacement, enggak, tapi mempermudah proses gitu. Katakanlah yang saya tadi ceritakan dalam proses pemotongan pasti akan nanti timbul tangan robot yang bermain segala macam, pengolahan pola dari segi desain, pengolahan production gitu. Jadi dari komputer dianalisis untuk menjadi produk. Teknologi bermain di area situ. Sifatnya prosesnya adalah membantu gitu kan. Nah, jadi adik-adik itu harus melalui proses pengenalan ya mungkin dari ya softwarenya segala macam, alat produksinya. Nah, di sini kan ada nih device-nya gitu kan. Tanya aja sama salesperson atau apa ya. Pokoknya ini apa sih? Jadi kayak gimana sih? Nggak apa-apa. Tanya aja sesuatu hal yang sifatnya ya pengen tahu, curious gitu kan. Oh, ini setelah misalnya sublimasi dicetak dari kertas, diapain lagi sih? Misalkan dari sublimasi itu dari kertas dipres ke mesin pres, dari pres itu bisa menjadikan bahan. Nah, dari bahan itu dipola lagi menjadi pakaian jadi gitu kan, proses seperti itu. Cuman di sini dilihatkan mesin-mesin proses misalnya tadi cetaknya itu ada sublimasi,
dilihat prosesnya, tanya segala macam. Itu aja sih paling. Teknologi itu sifatnya membantu atau proses dari production itu teknologi itu jawabannya paling. Nah, Oke, sudah terjawab? Kenapa? Sudah ya? Sudah cukup jelas ya? Oke. Terima kasih Om Iben. Nah, yang berikutnya tadi terkait aplikasi Pak, softwarenya apa saja tuh? Oke. Pak Dirman ya? Pak siapa? Hadi. Pak Hadi. Ini loh Pak Hadi. Dulu saya 2004-2005 gitu kan. Saya pernah punya shop kecil di Sriwijaya. Jadi ketika misalnya saya desain itu harus melalui software dan fitnya segala macam saya lewat proses ada namanya software, ada Photoshop atau Corel. Itu secara global Pak. Tapi zaman sekarang ini udah berkaitan dengan saya lupa namanya virtual mockup apa gitu. Jadi Bapak itu tinggal ngisi size-nya Pak. Misalnya lebar bahu berapa gitu. Terus panjangnya dada berapa gitu. Terus motifnya misalnya bunga-bunga Pak. Tinggal masukin atau motif Bapak dari foto manual secara ponsel gitu. Atau ini itu bisa dilihat secara langsung Pak. Oh, modelnya jadi kayak gini ya. Nah itu di luar Photoshop dan Corel yang saya bilang ya, ada namanya video 3D modeling apa, saya lupa, pokoknya ada mockup orangnya dan itu bisa dibolak-balik secara 3 dimensi. Misal dari tampak depan, samping, atas, kita lihat terus ada body misalnya slim, terus fat, terus juga mungkin orangnya tinggi atau kurus atau pendek. Nah motif dan bentuk tubuh seseorang itu kan kita bisa lihat tuh warnanya atau apa. Nah itu dimodeling secara software. Itu ada Pak. Jadi Bapak tinggal lihat, oh ini bagusnya warna coklat tuh orang lebih, misalnya kalau orang coklat kesan pendek gitu ya Pak ya. Atau warna cerah yang kulitnya agak gelap pakai motif yang cerah terlihat agak cerah gitu kan. Nah itu dilihat dulu secara software. Ada software yang terlihat secara desainer bisa melakukan hal seperti itu. Cuma saya lupa namanya, kalau nggak salah 3D apa gitu. Jadi ada orang mockupnya, ada bahan motifnya, ada ukuran untuk size itunya, itu bisa dilihat. Tapi kalau secara manual ya Bapak tinggal di Photoshop, ini orangnya tempel, tapi kan looknya enggak banget, itu enggak 3D banget. Tapi ada software khusus untuk melihat secara mockup tersebut. Itu baru jawabannya. Oke. Jadi ada software mockup bahkan Ya. desain baju ya. Oke, cukup. Pak sudah terjawab ya Pak. Tapi nanti kalau mau detail lagi, kalau Photoshop, Corel mah umum. Tapi Iya. tadi yang virtual mockup itu Iya. menarik. Itu menarik gitu. Bisa nanti kita coba lihat sama-sama ya. Nah, ada yang mau ditanyakan, tapi by the way, rupanya udah dibuka mejanya. Emang udah mulai makan? Oh itu jam 12 makannya. Ini sekarang minum dulu. Kalau bagi yang ingin ngopi, silakan sekalian jalan. Tapi kalau mau makan ntar tunggu jam 12, karena masih ada sampai jam 1 ya. Ternyata sama Om satu itu udah siapin makan siang. Terima kasih Om. Emang Oke, nah kalau nggak ada yang tanya, saya tanya ke Pak Paulus, boleh Pak? Silakan Pak. Mumpung kita masih ada waktu lah ya, sampai ntar selepas Isya baru kita boleh pulang ya. lama amat Pak. Kelamaan ya. Oke, nah Pak Paulus, kalau dilihat pemain Sublim kan udah banyak banget nih, ya di mana-mana. Dan tadi disebutkan bahwa dari tahun 90 Sublim itu sudah ada. Tapi potensi market ke depan terkait Sublim ini masih ada seberapa besar Pak? Baik Pak Rudi. Kalau market itu perhitungan kita sebenarnya sederhana. Berapa jumlah penduduk kita? 270-280 juta lah. Ya sekitar segitu. Kita anggap berapa persen yang membutuhkan? Berapa persen Baju. pakai yang pakai baju? Ya. Semua lah yang pakai baju ya. Masa ada yang nggak pakai baju sih? Ya. Jadi itulah satu gambaran potensi kita sebenarnya sangat besar ya. Tapi dengan catatan tapi kita tidak bisa makan semua, kita tidak bisa produksi semua. Malah ada satu tanda petik bahwa produk di Indonesia itu selalu lebih mahal dari produk dari luar. Itu yang membuat mengganggu. Kenapa yang di dalam negeri ini kita nggak bisa berkembang pesat?
karena kita selalu bukan diganggu ya, padahal itu memang bisnis global, bisnis internasional yang kita tidak bisa lawan. Karena apa? Karena mungkin karena di sini kita ya banyaklah alasannya lah, gangguan investasi, pajak segala macam, sehingga produk kita sendiri di sini tidak bisa berkembang dan menjadi lebih mahal daripada kita impor dari luar. Ya, kalau melihat potensi itu sangat besar ya. Dan produk kita sebenarnya seperti Stritech itu, mereka itu besar karena ekspor Pak, bukan untuk dijual di Indonesia. Ya, produk untuk dijual di Indonesia mereka kecil sekali. Jadi mereka membuat benangnya itu dikirim ke luar negeri, nanti dari luar negeri benangnya itu masuk lagi ke Indonesia dengan harga yang berbeda lagi, gitu kira-kira. Masih dalam bentuk benang atau dalam bentuk baju Pak, seperti itu? Ya, dalam bentuk baju. Oh, oke. Dengan segala tantangan dan keterbatasan itu, tapi paling tidak volume cetak Sublim itu masih berpeluang. Masih sangat besar Pak. Apalagi sekarang dengan teknologi baru yang mesinnya sudah begitu super speed kita bilang ya. Barusan aja saya lihat satu mesin itu bisa mencetak 650 meter per jam. Ya, kalau kita bayangin kerja kita anggaplah 10 jam, berarti satu mesin itu sudah bisa 6.000 meter per jam. Ya, itu kalau dibuat baju jadi berapa banyak? Satu mesin berapa ya? Ya. Belum banyak pengusaha yang punya berapa puluh mesin misalnya kan? Tapi itu yang skala besar ya. Skala kecil pun masih ada, misalnya Sublim itu dengan yang cuma bisa 1 jam 20 meter itu ada untuk konveksi-konveksi yang memang konsumsinya sedikit, ya mereka nggak perlu invest yang ratusan atau puluhan M gitu kan, mereka cukup invest yang di bawah 100 juta itu ada gitu. Jadi kalau melihat potensi tekstil ini sangat besar ya. Apa yang kita belum gali? Yang kita belum gali adalah desain. Nah, ini untuk adik-adik desain ini ya, kita sebenarnya kekurangan desain untuk desain tekstil ya. Desain tekstil kita sangat tidak berkembang ya, semua desain itu kebanyakan dari luar ya. Jadi alangkah baiknya kalau adik-adik ini sekolah di bidangnya desain, coba lebih mengarah, lebih fokus ke desain tekstil ya. Oh, ini baru datang lagi. Iya, masuk aja nggak apa-apa. Kursi kosong diisi, silakan. Nah, berarti memang ada peluangnya. Peluang sangat ada Pak. Karena kalau kita bicara volume pasti akan besar banget ya. Tadi sempat saya ingat ada satu slide dari Omega yang market tekstil kita sampai berapa triliun? 4T 2024. 60 berapa T? 58 itu global ya Pak? Ya 50 triliun lebih lah ya untuk globalnya. Tapi untuk yang tekstilnya baru 4, berarti kan kurang dari 10%. Ya. Berarti potensinya harusnya bisa lebih besar lagi daripada itu ya. Oke. Nah, saya kembali kepada Pak Paulus nih. By the way, boleh tanya, yang baru datang ini dari mana ya? Dari mana? Dari Bandung. Sekolah? Sekolah apa? SMK? Oh, SMK Negeri 2 Bali Endah. SMK jurusan apa? Oh, tata busana. Oh, ini lebih cocok banget ini Pak. Tata busana baru datang dari Bandung ya. Oh, oke. Nah, kebetulan kan ada adik-adik kita datang juga di tata busana. Boleh Pak nggak geser situ Pak? Karena habis saya di tengah-tengah nengok kiri nengok kanan lama-lama leher kaku. Kalau di sini kan enak, dari dua narasumbernya saya lihat hanya dari satu arah saja. Monggo Pak, monggo. Nah, nanti kalian boleh tanya ya. Jadi walaupun tidak ke pemaparannya tadi, tapi terkait dengan industri cetak tekstil ya, digital baik Sublim atau apa, saya pikir tata busana juga ingin mengetahuinya nih. Tapi kembali Pak, apa sih terutama untuk Pak Paulus ya Pak ya, untuk lulusan SMK nih Pak, ada dari grafika banyak ngedesain, dan ini dari SMK Negeri 2 Bale Endah ya, Bandung, jurusan tata busana kamus, berarti sudah banyak diajarin bagaimana jahit ya, bikin baju ya, jersey mah tahu ya, jersey itu apaan? Tahu ya. Jadi bukan tempat tutup panci kan ya? Bukan, berarti udah bener tahu Pak. Nah, apa sih yang mesti dipersiapkan Pak oleh adik-adik kita ini lulus SMK untuk menghadapi industri yang ada?
seperti itu. Apa sih yang perlu mereka persiapkan? Silakan Pak Paulus. Saya berdiri dah. Boleh kalau ingin berdiri. Ya, selamat datang nih adik-adik dari Bandung ya. Kumaha damang? Saya senang sekali ya kalau kalian itu dari apa? SMK yang Kata Busana. Kata Busana. Kalau boleh tahu apa sih tugas pokoknya atau tujuan pokoknya di SMK Busana itu? Benar. Ada Bapak Ibu gurunya nggak di sini hadir? Oh, ada Ibu gurunya. Ibu dari SMK Negeri 2 Barenda juga. Tahu dari mana? Oh, ini SMK Karya Budi. Oh, Barenda. Kampus juga Kata Busana. Kalau gitu kita tanya sama gurunya ya Pak Paulus ya. Ya, Tolong jelasin dong Kata Busana belajar apa sih? Silakan Ibu, perkenalkan dulu namanya. Baik Om, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mohon maaf telat karena kemacetan di jalannya sampai 2 jam. Kami dari sana jam 6 lebih 10-an lah. Perkenalkan, nama saya Novi, saya guru Tata Busana SMK Negeri 2 Barenda dan SMK Karya Budi. Saya ngajar di 2 tempat, 1 negeri, 1 swasta. Di Tata Busana, tadi Om bertanya, Tata Busana itu belajar apa saja sih? Dari Tata Busana itu kami belajar dari A sampai Z. Dari membuat, memikirkan ide, kemudian kami sketch, mendesain, kemudian membuat pola, cutting, polanya, desainnya itu ada desain hiasan, ada desain itu ya, motif, ada desain busananya tentunya, kemudian lanjut ke pola, dari pola cutting, kemudian langsung ke jahit, dan penyelesaian akhir finishing, packing, kemudian sampai ke pemasaran. Gitu. Ya, terima kasih. Baik, Terima terima kasih Ibu. kasih. Jadi mulai dari bikin pola, cutting dan jahit Pak sampai jadi baju rupanya. Ya, itu baik sekali ya. Jadi Ibu siapa tadi? Ibu Novi. Ya, terima kasih infonya. Jujur saya belum tahu jelas masalah jurusan busana ya, Tata Busana ya. Jadi kalau sepintas saya baru dengar tadi dari keterangan Ibu bahwa itu lebih cenderung dari proses bahan sehingga menjadi satu industri barang yang digunakan. Nah, sekarang saya mau tanya Ibu, itu bahannya sudah dalam bentuk jadi, misalnya beli kainnya di toko Cita yang sudah ada motif-motifnya, atau dari polos sengaja digambar atau mau dilukis atau mau dicetak gitu? Jadi jenis kainnya ya Pak ya? Ya. Jenis kain yang dipergunakan sudah ada motifnya kah? Kain polos kah atau seperti apa? Baik Pak, itu tergantung dari tema. Kami misalkan ini kelas 10, misalkan mau mata pelajarannya tembusnya mau membuat produksi apa nih? Misalkan blus. Kami blusnya, misalkan blusnya polos, nah itu berarti tidak diapa-apakan. Nah, lanjut lagi misalkan ke kelas 11 lebih tinggi ya, level tinggi seperti ini. Ini buatan anak-anak SMK Negeri 2 Barenda yang saya pakai. Ya, ini dari denim, kami beli denim di pabriknya. Kemudian denim itu masih keras kan ya Pak, otomatis perlu bleaching ataupun washing. Nah, kemudian kami ke tempat washing, ke pabriknya, di washing, dan kemudian di A sampai Z tadi mau seperti apa. Nah, ide-idenya itu langsung kami aplikasikan karena kami pengennya ada, temanya pengen denim nih. Nah, itu bisa dibuat diapakan sesuai desain. Nah, seperti ini kan tidak ada dari sananya ya. Nah, kami punya brokat dari almarhum Hari Ibrahim, desainer kondang di Bandung. Kami bekerja sama dengan beliau dan beliau kemarin meninggal dan memberikan harta karunnya kepada kami SMK Negeri 2 Barenda. Banyak banget beliau memberikan, ada ini. Kemudian kami pun sebagai tim gurunya diapakan ya ini gitu, supaya lebih komersil lagi gitu ya, bisa dijual. Pangsa pasarnya kita lihat dulu, pangsa pasarnya kemana, menengah ke atas atau menengah ke bawah.
karena lumayan ini tidak murah juga, dan alhamdulillah bisa 12 produksi, kami mendesain 9 desain, dan 9 desainnya itu kurang lebih 3 model, 3 desain itu laku habis. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Ternyata bukan hanya kaos jersey doang Pak, jadi bisa termasuk tadi apa tadi bilangnya kayak gaun lah dia, gaun, baju, oh itu outer, semua bisa dibuat Pak ternyata. Baik Bu, sebenarnya ya, jadi kalau tema di sini itu adalah mengenai textile printing ya. Jadi ini mungkin sangat berguna bagi Ibu dengan murid-muridnya. Kami ini adalah bergerak di usaha yang mencetak kainnya. Ya, jadi di sini banyak penjual-penjual mesin yang mencetak kainnya ya. Jadi kalau tadi saya dengarkan kebanyakan dari bahan polos, dari bahan pabrik yang sudah ready, sudah ada motifnya, dibuat baju, itu dibuat tata busana gitu ya. Nah, kami ingin memperkenalkan di sini adalah mengenai cetak kainnya, cetak bahannya Bu ya. Jadi ini mungkin satu tambahan, mungkin jadi satu tambahan ilmu bagi adik-adik dan ibu guru untuk melihat di pameran ini kita bagaimana memproses satu bahan yang dari putih menjadi dengan motif atau dengan gambar-gambar yang kita kehendaki sendiri ya. Ada di pameran ini. Ini adalah satu inovasi baru, dibilang baru enggak, sudah lama. Cuman mungkin buat adik-adik yang tahunya di busana itu hanya bahan yang sudah jadi. Sekarang kita bisa membuat baju yang bahannya kita desain sendiri. Nah itulah di pameran sini kita bisa melihat bagaimana cara prosesnya sampai dari bahan yang putih itu sampai menjadi bahan yang sudah tercetak, ada motifnya ya. Baik itu batik ataupun mau Hawaii mau apa, itu dasarnya dari putih. Jadi itu saya tidak paham apakah nanti akan diadakan satu kelas untuk pengenalan digital printing untuk busana. Ya, saya sih usul mungkin di SMK ditambah pengenalan mengenai printing tekstil ya, karena di busana dan jadi grafis ya. Saya rasa itu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Paulus, ini luar biasa. Sampai nggak tahu mau taruh di mana orang-orangnya. Ternyata masih datang. Yang terakhir ini dari mana? Oh, yang Karya Budi. Oh, ternyata masih banyak rakyatnya Pak dari Karya Budi. Ada 2 bis. Oh, langsung dari Bandung Jawa Barat ada 2 bis. Oke, nggak apa-apa. Bagi yang kamu mumpung berdiri di belakang langsung dapat ambil snacknya sekalian, kan karena dekat meja ya. Oke, enggak. Nah, paling tidak lupa nih, saya coba mau menanyakan Om Iben nih. Jadi terkait tata busana sudah dijelaskan. Nah, menurut Om Iben sendiri dari segi teknologi kira-kira apa sih yang kita bisa berikan kepada SMK jurusan tata busana? Oke, saya ini Pak Dodi. Saya juga pelayanan Bandung nih, di Antapani nih, teman-teman Bandung nih pada datang nih. Nah, terkait dengan tata busana mungkin kan ini kan mungkin belajarnya dari pra-production ya, maksudnya dari kayak mungkin tusuk jelujur, duri ikan ya Bu ya, betul ya? Ya, saya tahu itu karena ya baca sih maksudnya. Jadi dia bikin motifnya, bikin ukuran S, L, M dari kertas ya Bu ya, dipotong. Betul nggak sih Bu? Itu proses itu ya Bu ya? Ada motifnya yang dibuat segala macam, terus udah gitu sampai proses tadi dibilang barang jadinya. Tapi yang saya mau underline adalah mereka berhubungan dengan kreativitas, tapi ada kata-kata pemasaran. Nah ini mungkin lemahnya di pemasaran kali Bu ya, benar nggak perkataan saya itu Bu? Betul ya Bu ya? Nah karena proses produksi dan pemasaran itu harusnya dipisah Pak Rudi. Orang-orang yang kreativitasnya yang membuat suatu produk itu akan memikirkan suatu inovasi segala macam bla bla bla. Nah, harusnya pemerintah mengambil sektor ini sebagai ibaratnya agregator lah gitu. Agregator sebagai ini loh anak-anak yang mempunyai kompetensi produk yang harusnya bisa dipasarkan. Harusnya Gubernur Jawa Barat nih Kang Deddy Mulyadi ini mendengar ini semuanya nih, jangan penceritaan secara sosial media aja, tapi
harus terjun di bidang tekstil and garmentnya diperhatikan, karena sumbangsi terbesar di Bandung itu tekstil and garment loh Pak Rudi loh. Ya setuju ya Dede ya, karena saya tahu daerah situ ada Cikondewa, Tempat Bahan, dan meskipun hit-hitnya sama Solo, tapi Bandung itu menjadi primadona orang untuk membuat produksi suatu fashion. Dari zaman saya dulu SMA buat sablon harus ke Bandung, ke Suropati segala macam. Bandung terkenal orang-orang yang kreatif, desainnya dan segala macam produknya membuat pesona Bandung itu segi kreativitasnya betul-betul dipercaya gitu. Nah, dari anak-anak siswa ini pendekatan teknologi ini yang harus dipelajari ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik gitu. Jadi mungkin pengenalan secara software yang tadinya mock-up design yang saya tadi sempat cerita gitu, ini jadinya seperti apa, bisa dilakukan dari software mock-up 3D yang tadi saya bilang. Bahannya seperti apa, motifnya, kalau misalnya orang pendek nggak bisa pakai yang bahan coklat atau apa, terus juga yang warna orang kulit gelap segala macam, nanti dipadukan gitu. Terus juga dari teknologi sekarang sudah ada namanya sketch to digital, kayak dari CAD itu. Jadi misalnya adik-adik nih gambar dari pola manual nih, kayak semacam kayak tas bikin pola biasanya. Iya, bikin pola segala macam itu bisa di scan, terus bisa langsung vektornya itu bisa langsung masuk ke komputer. Nah, dari vektor itu adik-adik bisa patching masalah pewarnaan, motif segala macam itu bisa. Nah, sambil tinggal ambil mock-up-nya. Nah, yang pertanyaan saya, apakah sudah diajarkan sejauh itu Ibu Guru? Maksudnya pengenalan teknologi itu untuk produksi tata busana itu sudah melakukan teknologi seperti apa? Pertanyaan saya. Pak Dodi bisa dikasih mic-nya, maksudnya ada nggak teknologi yang diajarkan kepada siswa-siswa sudah sejauh apa pengenalan teknologinya secara software? Ada ibu dosennya? Ibu gurunya zaman sekarang Pak di SMK antara ibu guru sama siswa susah dibedain. Kenapa Pak? Bedanya sama. Ada di sini ibu. Ada yang bisa jawab nggak, apa adik-adik maksudnya pengenalan software secara tabus itu apa yang sudah lakukan? Kan saya pikir siswa. Tuh ini ternyata ibu guru nih. Ibu guru, oke. Ya pendekatan software terhadap teknologi tata busana itu apa yang sudah dilakukan oleh SMK-SMK? Kalau dari SMK sendiri Pak, pendekatan teknologinya itu kita ada di dua bidang, di desain dan di pola. Kalau di desain kita udah mulai menggunakan desain digital, menggunakan software IBIS, atau mungkin dari dulunya bisa diajarkan dulu dari Corel. Kemudian kalau dari pola sendiri kita menggunakan CAD Riskis karena itu yang gratis untuk siswa-siswa. Kemudian kalau saya sendiri di kampus, kebetulan saya masih menjadi mahasiswa juga. Di kampus itu ada diajarkan juga menggunakan ada bisa Optitek tadi saya sudah jelaskan Optitek. Kemudian Label ada, Optitek ada. Ya, yang seperti itu Pak. Kalau 3D juga pernah diajarkan Pak. Nah, pentingnya pendekatan secara software itu harus diajarkan ke teman-teman SMK gitu. Jadi mungkin saat sekarang ini teknologi AI dapat membantu proses itu. Artificial intelligence maksudnya untuk memproses bagaimana nih mendapatkan desain yang catching atau looknya oke gitu. Itu pendekatan AI juga bisa mengarah ke situ. Jadi tapi bukan secara copy paste yang dimana desain orang diambil dan ya ibaratnya langsung diproduksi, enggak, tapi lebih ke referensi Pak Rudi. Pendekatan teknologi AI terhadap tabu segala macam itu bisa digunakan. Iya, terima kasih Om Iben. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dari tata busana? Kira-kira ini pameran apa ya? Dan yang paling cocok untuk kalian kira-kira teknologi apa sih yang ingin atau yang bisa dilihat? Ada yang mau tanya? Kira-kira datang ke sini apa yang menjadi harapan? Kalian lihat di pameran? Ayo. Jadi mesti dipancing Pak Rudi, malu-malu. Malu-malu karena mau jalan-jalan doang kayaknya ya. Nah ini juga ada namanya hijab printing adik-adik. Nah
Nah, ini Pak Paulus kan gimana dia ada sublimasi nih. Ketika misalnya kita ngomong hijab jenting itu nilainya ada yang bisa jual 400.000, bahkan ada juga jual 100.000. Nah, kenapa sih bisa ada nominal ibadah bisa mahal, bisa murah? Nah, itu kan, nah ini juga bisa dijawab nih Pak Paulus nih. Tapi itu bisa terjadi. Nah, ini juga berhubungan dengan market juga. How to sell? Bagaimana kita menjual dengan target market yang ibaratnya memang marketnya di situ. Harga jual murah memang marketnya di situ, gitu loh. Nah, bisa kasih penjelasannya Pak Paulus? Oke, baiklah. Jadi ini sudah melangkah ke dunia marketing ya. Jadi memang marketing itu punya beberapa segmen pasar, terutama yang atas, yang kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Tinggal kita mau main di mana. Jadi kalau kita ibaratkan pasar itu adalah bentuk segitiga, ya. Jadi kalau dibayangkan segitiga itu kita bagi 3 bagian. Yang di tengah kita garis tengah gini, yang atas itu kerucutnya adalah kecil kan. Ya, itu artinya penggunanya tidak sebanyak yang di medium, yang di tengah. Ya, yang di tengah masih kalah banyak sama yang paling bawah. Cuma dari segi harga, yang bawah itu adalah yang terendah, yang tinggi itu yang harganya paling tinggi. Jadi itu patokan segitiga ya, segitiga namanya. Jadi tinggal kita mau mengambil pasar yang mana ya. Karena kalau tadi sebagai gambaran adalah hijab itu kain polosnya mulai ada yang dari Rp8.000 ya, tinggal bagaimana dijahit, dibikin kreatif sehingga bisa dijual 50.000, 70.000 gitu ya. Nah, hijab itu juga ada yang jualnya ratusan ribu, cuma beli mereknya ya, yang jual siapa gitu kan. Kalau di Bandung ada yang terkenal dulu nyetak di saya juga, tapi sekarang sudah punya mesin sendiri dia. Apa Pak? Udah nggak usah disebut. Mereka dulu seperti itu ya, yang tadi saya pernah bilang. Awalnya ya kalau kita punya order, kita tidak perlu harus punya mesin. Kerjasama dengan yang punya mesin ya. Setelah ordernya banyak, baru pikirkan beli mesin. Jadi mesin itu tidak idle capacity namanya. Satu itu. Jadi ya, kalau mungkin Pak yang paling penting, saya cuma mau mengusulkan nih kepada ibu-ibu yang ada di sini. Ya, mungkin sebaiknya bekerja sama dengan Kopi ini Pak Usman untuk melakukan semacam kunjungan ke perusahaan-perusahaan printing supaya lebih jelas mulai dari prosesnya dari A sampai Z sampai jadi bahan untuk dikerjakan di tata busana itu seperti apa. Karena sekarang terus saya percaya belum ada gambaran buat bagi mereka bagaimana satu proses produksi dari kain menjadi bahan yang sudah siap cetak, siap dipotong, siap digunting jadi busana, jadi fashion. Jadi usul saya sebaiknya sekolah-sekolah itu entah berkelompok atau mengadakan satu kunjungan ke industri printing tekstil ya, supaya ada gambaran bahwa oh ternyata membuatnya seperti ini. Jadi menjadi inspirasi juga, oh setelah dibuat jadi warna begini kita bisa menjual lebih spesifik ya. Karena karena digital printing tadi kita sebut 1 meter juga bisa cetak. Jadi misalnya kita bikin hijab 1 itu bisa ya, kita bikin gambar kita sendiri, muka sendiri atau apa gitu ya, itu 1 lembar pun kita bisa. Jadi tidak terpengaruh kita harus puluhan meter atau ribuan meter ya. Dari situ kita bisa berkreasi dengan desain sendiri, kita jual sendiri, tentu target marketnya tersendiri juga. Ya, demikian Pak. Ya, idenya bagus banget. Terima kasih Pak Paulus. Jadi untuk paling tidak teman-teman di SMK sering-sering itu bisa melakukan kunjungan industri. Ya, kunjungan industri itu bisa melihat proses produksinya seperti apa. Nanti bisa komunikasi dengan Pak Usman selaku Ketua Umum Kopi Grafika. Ya, jadi nanti di sini ada Bapak Ibu guru, boleh nanti saling bertukar nomor telepon, kontekan. Jadi misalnya mau Pak kami berkunjung nih, mau lihat apa, bisa tinggal dikomunikasikan seperti itu. Ya, nah, tapi terutama kalau kita bicara pameran ini memang salah satu yang wadah yang cukup sempurna lah ya. Karena pada di sekolahan biasanya kalau mau datang Pak, hitungannya 1 bis atau 2 bis Pak. Kalau datang tempat produksi nggak terlalu besar, nggak muat ntar. Jangan-jangan mesin produksi terbalik ntar gara-gara banyak anak SMK ya.
Tapi paling tidak itu udah betul banget. Jadi pendekatan industri nanti kita bicara dengan teman-teman di SMK. Ya, jadi di sini pun juga kalau nanti ingin kita lebih detail lagi, karena kita nggak bicara mengenai teknis banget di sini karena waktu yang sangat terbatas, ya. Nah, jadi memang masih dalam di ruang lingkupnya sangat umum banget. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan nggak? Kira-kira tidak ada, karena buat bagi yang di sini ingin ambil snack, masih ada nggak sih snacknya ya? Udah habis, udah tutup warungnya, udah habis. Karena minta maaf sebelumnya tempat duduknya ternyata kurang, kami tidak menduga segini banyak yang datang, ya. Jadi ya apa adanya, sampai ada yang nggak deprok, tapi nggak apa-apa sambil menikmati apa yang ada. Tapi nanti Om Ade, ada makan siang namanya? Enggak, udahan kan ya, cuma snack doang ya. Tuh, udahan katanya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terakhir? Ayo, tidak ada ya? Nanti kita ngobrol saja. Ada mau tambahan closing statement dari Om Iben untuk teman-teman kita dari SMK ini, terutama kita bicara edukasinya Pak? Ya paling kalau closing statement itu saya punya quote ini sih, simpel aja sih. Perubahan itu dimulai dari hal yang kecil untuk membuat suatu perubahan yang besar. Jadi adik-adik apapun bidang adik-adik gitu, misalnya tabu segala macam, fokus terhadap suatu bidang itu yang adik-adik geluti, tapi harus dengan hati nurani yang ibaratnya senang, jangan terpaksa gitu. Apapun nanti yang kalian tuju nanti setelah lepas dari sini, pilih sesuai dengan hati nurani kalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Iben. Pak Paulus? Saya hanya ingin memberi semangat ya kepada adik-adik terutama yang masih muda-muda ini. Kita harus semangat ya. Jadi jangan terkendala dengan alasan-alasan yang seharusnya tidak ya. Katakanlah kita bisa. Ya, jangan belum apa-apa kita sudah bilang tidak bisa gitu ya. Ya, jadi saya berharap adik-adik ini untuk generasi berikutnya ya, banyak sekali yang bisa dilakukan walaupun Anda main gawai, main gadget ini ya. Dari gadget ini coba usahakan memberi sesuatu yang bermanfaat ya. Misalnya kita buka YouTube-nya jangan main game, tapi buka YouTube-nya cari bagaimana memproduksi kaos printing gitu ya, bagaimana membuat hijab printing. Ya, jadi kita tetap main handphone, tapi handphonenya itu bermanfaat untuk berikutnya ya. Kita juga bisa belajar bagaimana kita punya toko online di Shopee atau di Tokopedia ya. Jadi manfaatkanlah waktu kalian yang lagi semangat ini untuk sesuatu yang lebih baik untuk masa depan ya, daripada kita membawa waktu lihat-lihat game ya, main game sepanjang hari. Lebih baik melihat bagaimana memproduksi ya. Saya sering dapat di lintasan Facebook saya itu cuma orang bagaimana memproduksi kalender meja yang custom ya. Jadi gambar anaknya dicetak sendiri jadi satu kalender meja untuk taruh di meja gitu ya. Dan itu sangat sederhana, bisa dilakukan dengan printer yang sangat murah ya. Jadi jangan kita beralasan, oh saya nggak punya modal, tapi kita punya semangat ya. Kita bisa tetap menjual, kita kerjakan di orang lain nih. Ya, jadi modalnya tidak harus ratusan juta dulu, tapi dimulai dengan modal semangat. Hanya itu Pak yang saya. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Benny Mulyadi. Di Jawa Barat ada KDM, Kang Deddy Mulyadi. Di Jakarta ada KBM, Kang Benny Mulyadi. Terima kasih juga Pak Paulus. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita semua. Ya, dan terima kasih juga untuk Praga yang sudah menyiapkan semuanya bagi kita semua ada di sini. Oh iya, kelupaan. Kita kasih plakat untuk narasumber kita. Nah, silakan Pak Usman Batubara, saya undang naik ke atas. Sampai kelupaan itu. Jadi narasumber kita akan mendapatkan plakat dari Kopi Grafika. Ada, jangan sampai ketuker Pak, ada namanya di situ. Sudah disiapkan dengan sangat baik. Silakan Pak Usman. Ya, pertama kepada siapa? Pak Paulus, tepuk tangannya dong untuk Pak Paulus sekali lagi.
Satu lagi untuk Pak Benny, yang tadi kita sebut sebagai Om Iben. Tepuk tangan untuk Om Iben. Ya, foto bersama Pak, silakan ayo. Nah, ayo di sebelah sini. Saya juga ikutan. Coba fotonya dihitung. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk Praga yang sudah menyiapkan tempat ini untuk kita semua. Terima kasih Pak Paulus, terima kasih Pak Usman, terima kasih. Untuk sementara bagi Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk menyiapkan nanti anak-anaknya berkeliling, kita masih ada waktu di sini sekitar setengah jam ya, boleh pergunakan tempat ini. Oh sudah, oh iya, karena yang belum selesai nggak apa-apa, selesaikan aja dulu ya. Karena memang nanti jam 1 sih baru ada acara berikutnya, ada seminar kembali. Ya sementara masih ada, bisa lah selama beberapa menit tarik nafas, jauh-jauh dari Bandung ya kan, belum sempat